Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kimia Farma Edukatif, jumpa lagi kita kali ini dengan saya, Apoteker Nove. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penyebab heartburn dan cara mengatasinya. Yuk simak penjelasannya. Teman-teman sudah mengerti apa yang dinamakan heartburn? Heartburn adalah sensasi perih dan panas seperti terbakar di dada. Kondisi ini termasuk normal dan umum terjadi. Namun jika sudah muncul berulang kali hingga mengganggu aktivitas sehari-hari, heartburn memerlukan penanganan yang lebih serius. Heartburn atau yang akrab disebut nyeri ulu hati biasanya terjadi di bagian tengah dada atau tepat di atas perut. Rasa tidak nyaman ini seringkali disertai dengan munculnya rasa pahit dan asam di mulut. Gejala heartburn bisa menjadi lebih parah sesaat setelah makan besar atau saat berbaring. Nah, mengenai penyebab heartburn itu terjadi ketika otot berbentuk cincin yang biasa disebut sphincter yang merupakan katup antara kerongkongan dan lambung tidak dapat mengencang atau menutup secara normal. Seharusnya cincin otot ini bisa berkontraksi setelah makanan dari kerongkongan masuk ke dalam lambung. Nah, ini jika otot sphincter lemah, makanan yang sudah bercampur dengan asam lambung dapat kembali ke kerongkongan. Asam lambung yang naik ini dapat mengiritasi dinding kerongkongan dan menyebabkan rasa nyeri seperti terbakar di bagian dada. Heartburn, teman-teman, bisa dipicu oleh beberapa hal, antara lain makan dalam jumlah yang melebihi kapasitas lambung. Makanya kalau kita makan, harusnya sepertiga dari kapasitas lambung aja. Lalu penyebab selanjutnya adalah adanya tekanan pada lambung. Biasanya terjadi karena kehamilan, obesitas, atau sembelit. Mengonsumsi makanan pedas itu juga salah satu penyebab heartburn. Penyebab lainnya yakni mengonsumsi kafein, coklat, buah sitrus, atau alkohol. Lalu kemudian langsung berbaring setelah selesai makan. Nah, ini teman-teman harusnya setelah selesai makan itu diberi jeda waktu sebelum kita langsung tidur. Gitu. Selanjutnya penyebabnya yakni minum obat-obatan tertentu seperti aspirin, ibuprofen, pokoknya yang golongan-golongan non-steroid antiinflamasi. Lalu penyebab berikutnya yakni merokok, juga stres dan kurangnya tidur. Nah, tak hanya itu, heartburn juga bisa menjadi akibat dari hernia hiatus, yaitu suatu kondisi ketika bagian atas lambung masuk ke rongga dada. Berikut tips dan trik cara mencegah dan mengatasi heartburn. Jika heartburn hanya terjadi sesekali, ada beberapa cara mudah nih yang bisa dilakukan untuk mencegah dan meringankan gejalanya, yaitu yang pertama, menjaga berat badan yang sehat. Yang kedua, menghindari makanan atau minuman yang bisa menimbulkan gejala heartburn, seperti minuman berkarbonasi atau soda, alkohol, kafein, tembakau, dan gorengan. Berikutnya, meminum obat yang biasa dijual bebas untuk mengatasi asam lambung sebelum makan, misalnya antasida. Lalu contoh yang keempat, mengonsumsi saduhan jahe, karena minuman ini diketahui dapat mempercepat pengosongan lambung. Untuk yang kelima, menghindari ngemil di malam hari dan makan besar, setidaknya 4 jam lah sebelum waktu tidur. Yang keenam, pada saat tidur agar diatur posisi dada dan kepala Anda berada lebih tinggi dari pinggang sekitar 10-20 cm, sehingga asam lambung tidak naik ke kerongkongan. Untuk yang terakhir, makan dalam porsi kecil tapi sering untuk mencegah penumpukan makanan di dalam lambung. Kimia Farma, jika heartburn sering muncul hingga mengganggu aktivitas dan istirahat, kondisi ini dianggap sebagai tanda dari penyakit asam lambung atau yang kita kenal disebut gastroesophageal reflux disease atau bisa disebut GERD. GERD merupakan kondisi yang perlu ditangani dengan pengobatan dari dokter, bahkan dengan operasi bila sudah parah. Dan awas, jika tidak ditangani dengan benar, GERD bisa menyebabkan radang, luka, serta pendarahan pada kerongkongan. Bahkan bisa meningkatkan risiko munculnya kanker esofagus. Ya, pada akhirnya, heartburn memang merupakan keluhan yang cukup umum dan belum tentu berbahaya. Namun, jika gejala ini muncul hingga lebih dari 2 kali seminggu, tidak membaik dengan obat yang dijual bebas, atau menyebabkan kesulitan menelan, mual, dan muntah, segeralah periksakan ke dokter untuk mendapatkan penanganan. Demikian materi edukatif kali ini. Ingat, jika ada pertanyaan, tanya obat, tanya apoteker. Teman-teman jangan lupa subscribe, like, dan share video kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.